Halo, apa kabar teman-teman Edutania? Kakak datang lagi membawa cerita yang baru tentunya. Tapi kakak akan membacakan sebuah cerita kepada teman-teman. Kakak akan mengambil dulu dari tas ajaib. Wah, di sini ada tas, kemudian berisi buku. Nah, kakak akan membawakan cerita atau menceritakan batuk kakak dari buku ini. Buku ini berjudul Naga dan Putri. Naga Putri. Ini merupakan buku serial cerita dunia. Kakak akan mulai bercerita. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan, hiduplah seorang pemuda bernama Tom. Ia tinggal berdua dengan ayahnya yang merupakan seorang pemburu. Tom diajari cara memegang senapan oleh ayahnya. Ia pun menjadi pemburu hebat yang mampu menembak beruang liar ataupun burung yang sedang terbang hanya dengan bermodalkan sebutir peluru. Pada suatu hari Tom berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku akan mengembara untuk mencari pengalaman agar kelak menjadi manusia yang hebat." Ayah sangat gembira dan menyetujui rencana Tom. "Ya, benar apa yang kamu katakan. Tidak ada lagi yang ayah bisa ajarkan kepadamu. Pergilah dan pelajari semua hal yang ada di dunia ini." Begitu pesan ayah kepada Tom. Pada suatu hari, Tom tersesat di sebuah hutan yang tak dikenal. Berhari-hari ia tidak dapat keluar dari hutan itu. Tom kelaparan karena tidak ada makanan yang bisa dimakannya. Tiba-tiba seekor kelinci melompat ke sana. Hore, hore, hore. Kelinci yang kelihatannya enak. Tom mulai membidikkan senapannya. Tuing, tuing. Induk kelinci melompat, lalu berdiri di depan anaknya. "Kumohon, tembaklah aku sebagai pengganti anakku." Tom membatalkan niatnya karena tersentuh oleh ketulusan hati induk kelinci dalam melindungi anaknya. Sebagai balas budi, akhirnya ibu dan anak kelinci itu menjadi pengikut Tom. Kemudian induk dan anak kelinci itu membawakan buah-buahan untuk Tom yang sedang kelaparan. Setelah menghabiskan semua buah-buahan, Tom melangkah masuk ke dalam hutan. Wow, tiba-tiba seekor beruang yang sangat besar muncul dari balik semak-semak. Tom membidik sasarannya dengan senapan. Pada saat Tom hendak menarik kokang senapannya, tiba-tiba anak beruang berdiri di depan induknya dan berkata, "Kumohon, tembaklah aku sebagai pengganti ibuku." Melihat kasih sayang anak beruang terhadap ibunya, Tom membatalkan niatnya. Induk dan anak beruang itu pun menjadi pengikut Tom. Tak lama kemudian muncul rubah, singa, dan serigala. Sama seperti kejadian sebelumnya, Tom membatalkan niatnya menembak mereka. Sebagai rasa terima kasih,
binatang-binatang itu menjadi pengikut Tom dan meneruskan perjalanan bersama-sama. Pada suatu hari ketika Tom dan kawan-kawannya pergi ke gunung, mereka melihat sebuah puri tua yang sudah rusak. Dari puri itu terdengar suara isak tangis seorang perempuan. Mereka pun masuk ke puri tersebut. Di dalam puri itu seorang putri yang cantik cerita duduk di depan meja sambil menangis terseduh-seduh. "Putri, mengapa Anda berada di sini?" tanya Tom. "Aku akan menjadi korban naga berkepala 7. Kalau aku tidak dijadikan korban, dia akan merusak negeriku." "Wah, itu benar-benar kejam. Baiklah Tuan Putri, aku akan menaklukkan naga itu." Putri menunjuk ke arah meja dan berkata, "Setelah minum ramuan yang ada di sana, lepaskanlah pedang yang menancap di tangga batu itu." Setelah meminum habis ramuan pemberian dewa, kekuatan Tom menjadi berlipat ganda. Ia bisa melepaskan pedang itu dari tangga batu dengan mudah. Putri pun berkata, "Hanya pedang itu yang dapat menaklukkan naga berkepala 7. Tolonglah, selamatkan aku dan negeri ini darinya." Pada saat itu pula lah terdengarlah suara rom, 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 rom. Naga itu muncul di hadapan mereka. Naga itu memiliki 7 buah kepala. Mulutnya lebar dan menganga. Tom mengangkat pedangnya, menghadang naga itu yang berusaha mendekati Tuan Putri. "Hei naga jahat, bersiap-siaplah engkau." "Bocah cilik yang sombong, aku akan memakanmu lebih dulu." Naga itu menyerang Tom. Pada saat itu rubah dan kelinci menggigit tangan naga, sedangkan singa, serigala, dan beruang menggigit kakinya. Waduh, sakit. Sang naga menjerit kesakitan. Saat itu juga Tom memenggal ketujuh leher naga menggunakan pedangnya. Hore, kita berhasil mengalahkan naga. Terima kasih atas pertolonganmu." Putri pun mengelap keringat Tom dengan sapu tangannya. Tom meminta sapu tangan itu, lalu memotong ketujuh lidah yang keluar dari dalam mulut naga. Kemudian ia membungkusnya. Tom yang kelelahan setelah pertempuran itu menjadi mengantuk. Tuan Putri yang sudah merasa lega karena lepas dari bahaya pun juga mengantuk. Binatang-binatang yang telah membantu Tom bertempur pun juga merasa lelah. Mereka meminta kelinci untuk berjaga-jaga. Lalu mereka pun tidur. Tetapi kelinci yang disuruh berjaga pun juga tertidur. Seorang pengawal putri yang datang ke puri untuk melihat keadaan, menemukan naga yang sudah mati beserta Tom dan kawan-kawannya yang tertidur kecapean. "Bagus, akan kubunuh pemuda ini. Kalau aku bawa Tuan Putri pulang ke istana dengan selamat, tentu aku bisa menikahinya." Pengawal yang jahat itu mengeluarkan belatinya. Setelah membunuh Tom, ia menaikkan Tuan Putri yang sedang tidur ke atas kuda. Kemudian ia membawanya pulang ke istana. Di tengah perjalanan, betapa terkejutnya sang putri ketika membuka matanya.
kalau kamu tidak mengatakan kepada Baginda Raja bahwa aku yang telah membunuh naga dan menolongmu, nyawamu akan melayang. Setibanya di istana, pengawal jahat itu menghadap Baginda Raja. Baginda Raja terperdaya oleh tipuannya dan berkata, "Bagus, bagus, bagus sekali, dan kamu boleh menikah dengan anakku, Tuan Putri." Pada saat itu, binatang-binatang pengikut Tom terjaga dari tidurnya. Mereka terkejut melihat Tom. "Tuan kita meninggal. Tuan Tom meninggal." Mereka pun bersedih. Meskipun mereka sendiri tidur, mereka menyalahkan kelinci yang diberi tugas untuk menjaga. "Hei kelinci, kenapa kamu tidak ikut berjaga, tetapi malah ikut tidur?" Begitu kata hewan-hewan yang lain menghakimi kelinci. Kelinci berkata sambil menangis, "Aku memang bersalah. Aku yang bertanggung jawab atas semua ini. Aku akan mengambil rumput ajaib yang dapat menyembuhkan segala macam luka yang tumbuh di hutanku." "Secepat apapun kelinci kamu berjalan, tetap saja kamu perlu waktu 10 hari untuk sampai ke sana." Kelinci pun membalas pernyataan itu. Tidak, aku bisa pergi ke sana dalam waktu 3 hari. Lalu kelinci berangkat. Ia berlari terus menerus tanpa makan dan minum. 3 hari kemudian kelinci menepati janjinya. Ia datang membawa rumput ajaib itu. Ketika rumput ajaib itu ditempelkan pada lukanya Tom pun langsung hidup kembali. Ajaib. Namun karena terlalu letih, akhirnya kelinci itu mati. Binatang-binatang lainnya menyesali sikap mereka yang hanya menyalahkan kelinci. Mereka pun menguburkan sahabat mereka, sang kelinci, dengan menangis. Seekor burung kecil yang menyaksikan kejadian itu dari atas pohon memberitahu Tom di mana sang putri berada. Di istana, upacara pernikahan antara sang putri dengan pengawal yang jahat akan dimulai. Betapa terkejutnya si pengawal yang jahat ketika Tom dan kawan-kawan binatangnya itu datang ke sana. Kemudian Tuan Putri menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Baginda Raja. Tom kemudian menunjukkan lidah naga yang terbungkus dalam sapu tangan sang putri sebagai buktinya. Akhir cerita, Tom pun menikah dengan sang putri dan hidup bahagia bersama sahabat-sahabatnya, para binatang. Teman-teman, kisah naga dan sang putri ini sangat menarik. Kita diajari bagaimana kita untuk berani mengambil keputusan, dan juga kita diajari untuk berani bekerja sama. Semoga cerita ini juga mampu memberikan teman-teman semangat untuk tidak berbohong. Karena suatu saat kebohongan yang dibuat oleh teman-teman pasti akan terbongkar. Terima kasih sudah menyimak cerita Naga dan Putri yang kakak bawakan. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kakak undur diri dulu dan ingat pesan kakak tadi. Semangat menjalani hidup ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Edutania. Kakak pamit. Sampai jumpa dan teruslah menginspirasi bagi Indonesia. Dadah.